Halo everybody, how are you? Apa kabar semuanya? Eh, saya Remy Lamatokan, ya. Sekarang berada di salah satu kafe yang di Larantuka yang bernama Cafe Kuburan. Nah, ini milik dari adik saya atau saudara saya, Paul Goran, ya. Jadi sekarang saya berada di sini untuk berbagi pengalaman sedikit, ya. Jadi silakan bertanya, mungkin apa yang mau ditanyakan pertama, silakan. Coba orangnya dulu, saya boleh dengar? Aduh, oke lah. Lagu ini sudah lama saya tidak pernah nyanyi, jadi mungkin saya nyanyi langsung ke refnya aja ya. Floba murah manisi, floba murah tercinta, di sana tumpah darah beta. Beta rindu pulangi, membangun floba murah, sambung rasa seni budaya. Kira begitu. Oh, yes. Bung Remy Lamatokan ya. Wow. Putra asli Witihama, Adonara, Flores Timur, NTT. Iya. Sudah berkeluarga, sudah menikah dan dikarunia oleh Tuhan 3 orang anak. Betul, ya. Sekarang menetap di Pulau Dewata, Bali, betul Bali, ya? ya. Beliau ini merantau sejak tahun 1994, betul ya? Betul. Lama sekali. 94 itu saya masih SD. Oh iya ya. Masih SD. Ya. Saya masih SD tapi beliau sudah merantau. Ya, Dan merantau. bertemu hari ini di sini suatu kehormatan bagi saya bertemu dengan putra Adonara yang menggeluti dunia musik, musisi di Bali dan terkenal dan memilih genre ini konsisten dari 1994 sampai dengan saat ini. Namun sebenarnya salah satu lagu tadi yang dinyanyikan Floba Mora itu adalah lagu yang ada di album yang dikeluarkan tahun 1991. Itu 91 sudah punya album, ya. tahun 90 juga sudah punya album Ya, Ratu album. Nagi. Ya, itu Kalau yang pertama. Yang pertama tahun Yang 90 ya. Tahun 91 lagu Floba Mora Manise ini Ya. album Floba Mora Manise, Ya. kemudian merantau. Jadi ketika ke Bali itu sudah punya 2 album. Ya, betul ya? betul. Nah, ke Bali sudah punya 2 album, kemudian kita nih dari kampung nih ya, ini kita mau bilang musisi kampung, musisi daerah, kemudian hijrah ke Bali. Kok bisa begitu yang memutuskan dari NTT, dari Flores Timur ke Bali, ajakannya seperti apa, kemudian bagaimana penyesuaiannya ketika sampai di Bali, bisa dibagi ceritanya? Ya, jadi sebelum ke Bali itu saya bermain musik di wilayah Flores Timur ini, bahkan sampai di mungkin Kupang. Di Larantuka beberapa band saya pernah main, ya. Terus waktu itu teman-teman semua seangkatan dengan saya itu sibuk kuliah, cuman saya sibuk bermain musik. Akhirnya saya ke ND untuk merekam album saya yang pertama itu di ND. Cuman mixingnya di Surabaya waktu itu. Tahun 90. Itu album Ratu Nagi. Ya, album itu sekarang yang saya recycle ini. Oh, iya, Ada jadi 7 lagu di dalam ini, saya recycle. Dan ditambah 3 lagu baru. Ya. Jadi ketika Jadi sampai itu. merantau, Dari sana waktu belajar lagi dari nol atau Iya, mulai betul, lagi betul. dari nol? Waktu kita bermain di sini kan dengan gaya musik kita yang di sini ya, daerah ya. Walaupun ada beberapa lagu barat yang saya nyanyiin. Tapi begitu sampai di Bali, saya merasa, wah, saya harus belajar lagi dari nol. Karena begitu melihat band-band main begitu bagus di tempat bule ya. Iya. Waduh, saya harus belajar. Akhirnya bertemu dengan teman-teman yang di sana. Latihan. Pokoknya tiap hari latihan, mau makan, mau apa. Mau makan nasi campur garam, yang penting kita itu latihan musik. Fokus. Fokus terus, latihan terus, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi pertama memang latihan-latihan, kemudian langsung manggung atau memang bentuk band dulu supaya bisa bersaing dengan band-band lokalnya di sana? Jadi band pertama memang ada bentuk band juga di sana? Iya, kebetulan teman saya yang mengajak saya ini ke sana, ke Bali. Dia sudah mempunyai band di tempat kerjanya dia. Jadi saya langsung bergabung dengan mereka, tapi
bukan langsung bergabung. Saya nonton dulu mereka main. Oke, jadi penonton setia. Penonton setia benar. Tapi begitu mereka pulang, kita latihan, saya duduk di studio itu latihan sendiri. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, begitu terus. Itu gratis latihannya di studio musik Iya, gitu? gratis waktu itu, kebetulan. Karena teman saya itu yang bekerja di situ, dan saya juga akhirnya merasa, wah, keberuntungan gitu. Bisa berlatih di situ. Oke. Jadi alat musik yang dilatih pertama di sana gitar memang? Atau yang dipegang Ya apa? memang saya dikenal dengan gitar ya, Ya. gitar. Oke. Tapi waktu rekaman, saya berusaha untuk belajar keyboard. Keyboard, Iya. ya. Jadi saya belajar keyboard itu waktu dari rekaman. Tapi aslinya saya gitar. Oh, Orang kenal saya itu lebih ke gitar. tapi benar waktu dari sini memang sudah dari Adonara memang sudah bisa main alat musik juga ya waktu masih kecil. Dari umur sekitar 10 tahun. Berarti masih SD waktu itu. Masih ya? SD sudah walaupun pegang gitar tuh masih ini ya. Gitarnya lebih besar. Iya, tapi berusaha sekali untuk bermain gitar. Ya, pertamanya main gambus, juk atau ukulele itu ya. Juk itu yang pertama saya main di kampung itu. Itu jadi alat musik pertama yang dipegang waktu masih kecil Itu adalah juk itu. ya. Juk itu. Oke, berarti bersejarah sekali alat musik daerah untuk memancing, memotivasi. Ya, gambus dan juk itu tiap pulang sekolah pasti saya pegang dan bermainkan dia. Iya, perjalanan panjang seorang Remy sampai di Bali dan eksis sampai dengan saat ini, bahkan sekarang punya keinginan untuk merecycle album pertamanya Ratu Nagi. Itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Betul. Fokus, konsisten, punya komitmen di genre ini. Tentunya tidak terlepas dari dukungan orang tua. Bagaimana dukungan orang tua, keluarga? Mungkin sang ayah, sang ibu ketika teman-teman pergi kuliah dan Bung Remy memutuskan untuk bermain musik. Betul. Apa kata ibu, apa kata mama, orang tua, ayah bahwa inikah pilihanmu atau bagaimana? Mungkin diarahkan, aduh kamu kuliah sajalah, jadi guru lah atau jadi apa begitu? Ya. Kalau ibu saya itu menghendaki saya supaya jadi guru atau pegawai negeri. Oke. Gitu. Kalau bapak saya orangnya berpikir modern. Jadi karena dia dulu sebelum kawin sama ibu saya, dia itu seorang Navy, Special Force of Navy of Indonesia. Okay. Jadi dia lebih banyak hidup di kota. Jadi pemikirannya itu lebih, jadi dia lebih maju. Jadi dia biarkan saya to be myself. Jadilah diri kamu. Karena dia tahu mungkin dia lihat bakat saya itu ke musik. Ya, jadi dia mendukung saya. Gitu. Akhirnya memutuskan karena ada dukungan itu, akhirnya memutuskan untuk ya, eksis, ambil itu dan sampai dengan. Dan saya fokus sekali, benar. Oh, oke. Saya fokus, konsisten benar. Sampai hari ini masih konsisten. Bahkan berusaha untuk merecycle lagu albumnya dari tahun 90 ya, 1990 Ratu Nagi gitu ya. Nanti kalau ini Ratu Nagi nanti kita mau dengar kapan, terus bagaimana mengikuti perjalanan seorang Remy di mana kita harus bisa mengikuti. Apakah ada sudah punya YouTube sendiri kah, atau kita nanti harus seperti apa untuk mengikuti rekam jejak seorang Remy dengan lagu-lagunya nanti, ataukah nanti dari album Ratu Nagi ini 7 lagu yang lagu lama dari Ratu Nagi, kemudian ada 3 lagu baru, itu 10 lagu totalnya. Nanti kami boleh menikmatinya seperti apa tuh, bagaimana? Ya, jadi ini semua lagu ini saya masukkan ke channel YouTube pribadi saya. Saya baru di YouTube ini, baru 5 bulan lah, jalan 5 bulan. Jadi prinsip saya itu setiap bulan tuh bisa 1 lagu tuh keluar. Lagu yang saya recycle ini. Jadi 10 lagu. Dan 3 lagu baru tadi itu harus keluar. Jadi di YouTube. Di YouTube. Jadi kita harus menikmatinya bagaimana ini? Apakah 1 bulan memang langsung keluar, atau setiap minggu keluar satu-satu, atau setiap hari keluar satu-satu? Jadi di schedule saya di YouTube itu setiap hari Sabtu jam 1 siang. Itu setiap minggu begitu. Jadi kalau minggu pertama kami menikmati apa tuh? Lagu atau bagaimana? Minggu pertama foto cover sama lagu, lagu saja. Minggu kedua interview. Seperti ini. Minggu ketiga teaser atau cuplikan ya. Cuplikan dari video itu. Minggu keempat baru full video. Full video per lagunya. Jadi begitu terus. Jadi ini nanti Ratu Nagi nanti pada minggu keberapa nanti rencananya?
Kalau saya tidak bisa janji karena ini biar apa peminat itu atau penggemar itu bisa Menunggu begitu. menunggu dan Penasaran. bisa surprise sedikit, maksudnya bisa tiba-tiba udah keluar karena saya apa namanya berjanji bahwa lagu Ratu Nagi akan keluar, segera keluar. Oh, oke. Jadi kita Nanti juga menunggu. ditunggu saja, pasti heboh bener. Tahun Keren. 90 itu saya masih TK, kemudian lagu ini sudah keluar. Tapi lagu Ratu Nagi itu tidak asing sih sebenarnya di telinga kami yang seusia kami tidak asing sih lagu itu. Sebelum ke Ratu Naginya, Bung Remy bisa sampaikan dulu kepada yang menyaksikan ini. Setiap orang ataupun orang muda atau orang tua yang punya anak nanti mau dibimbing, anak memutuskan untuk memilih bermusik, berseni, bagaimana pesannya untuk orang tua, bagaimana juga pesan untuk yang sedang menggeluti dunia seperti Bung Remy. Jadi saya berharap atau memberikan harapan pada anak-anak muda yang di Flores Timur khususnya ya, Flores Timur, ada Nara sama Flores Timur, supaya kalau yang mempunyai bakat musik jangan tanggung-tanggung. Geluti, dan musik itu kita belajar tidak akan selesai karena musik itu lebih lebar dari jagat raya ini, benar. Saya benar. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak sulit yang datang. Itu musik. Cuman yang kita cari di musik itu ciri khas, ciri khas dari artis itu. Apa ciri khasnya? Itu susah dicari. Siapa saja bisa bermain musik, main gitar di jalan tapi untuk menjadi pemusik yang ciri khas, profesional itu susah memang. Jadi saya berharap kepada anak muda supaya kalau mempunyai bakat musik itu harus bersyukur, dan saya bilang bahwa musik itu bisa menjanjikan kita sebagai mata pencarian kita kalau kita geluti secara profesional, fokus. Jadi profesi. Ya, jadi profesi, benar. Dan saya buktikan itu. Profesi saya musisi sampai sekarang. Pesan untuk orang tua yang punya anak yang memutuskan memilih untuk bermusik, berseni dan pilihan-pilihan yang lain, bagaimana? Ya, kepada para orang tua yang saya hormati, kalau mempunyai anak yang berbakat musik, jangan dianggap remeh, karena tidak semua orang bisa main musik. Ya, benar. Harus bangga dan kasih dorongan. Ini dorongan yang membuat dia itu fokus dan bisa menjadikan musik itu sebagai profesinya. Saya bisa membuktikan sekarang, saya bisa hidup dari musik. Kalau kita fokus, kalau kita konsisten. Dan seharusnya para orang tua bisa membimbing dan kasih dukungan terhadap anak-anaknya supaya kalau berbakat musik itu difokuskan dan konsisten dalam belajar supaya suatu saat akan menjadi profesi dari anak tersebut. Bisa jadi juga memberikan kursus-kursus yang ada, kursus musik, kursus apa gitu, itu juga salah satu bentuk dukungan, dorongan untuk anak ya, kalau orang tua melihat bahwa ini passionnya anak. Saya mau menantang dulu Bung Remy pegang gitar, kalau hanya ada opening lagu sama closing kayaknya rugi. Kayaknya saya ada di sini dengan beliau dan berada di channelnya beliau. Ini satu kehormatan bagi saya juga sebagai waktu Bung Remy sudah berkiprah di dunia musik, punya album 2 waktu itu saya masih SD, masih TK, dan sekarang bisa dengan Bung Remy. Kita lihat dulu dong skillnya Bung Remy kalau main gitar bagaimana sih. Kamera boleh di-shoot dulu dong ya. Mau 3 menitan atau 2 menitan boleh lah ya skillnya. Yups. Jadi saya mungkin cuma main sedikit aja dari sebuah lagu dari Jimi Hendrix yang berjudul Little Wing. Sip. Ya. Jimi Hendrix. Ya. Itu gitaris favorit saya. Oke, kiblatnya ya. Kiblatnya beliau. Kadang-kadang di Bali kalau saya main Jimi Hendrix, mereka panggil saya tuh Remy Hendrix. Okay. That is very close, very close. But I said to them, Jimi Hendrix is my hero. Jimi Hendrix is my uncle. Uncle. From another mother. Okay. From another auntie. Just joke. Just some joke. Alright. Entertain the people. In music, you just
play, that's not enough. Okay. Must do some entertain to the people, talk, Alright. interaktif. Okay. Itu Sip. itu kalau musik. Ya, sekarang saya Oke, kita mainkan kita sebuah lagu. kita tantang. Ya. Sip. Once is walking through the cloud. Enough. Cukup. Oke. Ini bikin penasaran sih sebenarnya. Tadi saya mau lanjut. Jimi Hendrix, oke? It's okay. Jimi Hendrix. Thank you, Jimmy. Oke, give applause gitu ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah gitu ya. Bikin penasaran sebenarnya tadi sudah saya sudah mau menunggu. Oh, it's Jimi Hendrix sudah mulai beraksi. Tapi udah bilang enough cukup kayaknya Thanks ya. to Jimmy. Oke. Jimi Hendrix. So let me play that song. Oh, oke. Ini berdoa untuk Jimi Hendrix dengan lagunya. Tapi benar-benar menjiwai sekali ketika bermain ini, sangat menikmati. Saya melihat, apa ya, betul-betul passionnya memang ke musik, betul Bung Remy ya. Thank you. Sangat ini ya. You want some more? Oh, of course. Okay. Oke. Sangat menikmati kita I yang love blues. Nah, That's Eric Clapton. oke. Ya, ketika memainkan sangat menikmati, kita yang menikmati pun lebih menikmati lagi begitu ya. Kira-kira tadi Jimi Hendrix, kalau di dalam negeri ada tidak yang di Oh, di dalam negeri, oke. Haha. Enak. Namaku Bento, rumah estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku toko papan atas segalanya. Asik. Enough. Ini bikin penasaran betul-betul ya. Berarti kalau memang mau melihat aksinya Bung Remy memang harus betul-betul mengikuti Saya channelnya ya. mau bikin sebuah konser di Larantuka ya. Oh, oke. Konser solo. Oke. Dan manajer sana saya pilih adalah Paul Goran. Owner dari kafe kuburan Dia ini. jadi Oke. Sepertinya beliau. produser nanti dia jadi. Oh, Saya pilih siap. dia jadi produser. Oke. Benar ya? Paul ya? Come on, go Oh ya, ahead. Man. siap. Oh, sudah ready kan ini. Untuk Konser sesam- solo ya benar. Saya pingin sekali. Mantap nih, kami tunggu nanti aksinya. Oke. Kalau memang pandemi ini sudah berlalu dan kita memang bisa terbuka untuk kegiatan outdoornya, masih bisa ya. Oh, ini saya mau tanya nih, ketika bermain seperti ini banyak wanita ya yang ketika menyaksikan ini bisa kelepek-kelepek nih dengan kemahiran ini. Kira-kira fansnya berapa banyak sih sebenarnya seorang Bung Remy? Aduh. Kalau fans saya hitung dari semenjak saya di SMP, SMA, terus saya rekaman 2 album, terus saya ke Bali sampai hampir 30 tahun di Bali. Kalau sudah di Bali, fans saya udah ke menjurus ke internasional. Ya. Oke. Jadi saya pernah main di Australia, Sydney sama Perth. Oh, Sydney dan Perth. Bola balik. Oh, oke. Seperti Larantuka orang gitu. Nah, itu saya.
Berarti fansnya, wah. Fans saya itu banyak di luar negeri bener. Oke. Benar sekali. Tapi memang kalau dari permainan skillnya seperti ini, adiknya Thank you. Jimi Hendrix ya. Jimi Hendrix adiknya Remy gitu, jadi wah skillnya memang super sekali. Wah. Dan kita mau tahu dulu nanti lagu Ratu Naginya. Beliau harus menyanyikan lagu Ratu Naginya kembali. Wah, kita tantang terus nanti bahaya ini. Itu ICDC ya. Ratu Naginya bagaimana nanti? Kita bisa dengar Ratu Naginya Oke, sebelum sekarang mengakhiri perbincangan kita ini ya. Ratu Sebelum Nagi ini ya, Ratu Nagi. Langsung aja nyanyi ya. Oke. Rambo ae eko kuda bibe merah mesante bungko pinggalan tote perlente buah mata torante kele muka manis murah senyum sopan tahu badiri terpa orang te malu-malu buat orang selalu tanya anak siapa, orang apa dia, selari nada, tepona lihat. Oh itu, oh orang nagi, ranja-ranja, jadi racun nagi. Wah, Yeah, that's itu lagu saya masih kecil sekali sampai sekarang ketika penyanyi hanya langsung duduk di depan saya, di sebelah saya. Yes. Kemudian ya saya masih ingat lirik-liriknya. Aduh, satu kehormatan bagi saya, Terima kasih. Bung Remy. Ya. Aduh, senior sekali nih, senior benar-benar senior. Terima kasih. Dan memang lagu waktu itu masanya memang waktu itu memang luar biasa sekali memang lagu itu ya. Lagu sempat booming lah pada masa Pada masa itu, kemudian kembali merecycle. Kenapa? Apa yang membuat lagu ini kemudian Bung Remy memutuskan untuk merecycle kembali album? Apakah dengan gaya yang sebelumnya atau memang dikasih sentuhan-sentuhan lain genrenya? berbeda dong. Oke. Dulu kan rekaman masih mono, kan bisa apa kaset pita itu. Iya zaman itu. Sekarang kan udah digital, jadi sentuhannya udah. Jadi dia ganti genrenya apa nih? Tetap. Tapi walaupun sentuhan berbeda zaman digital, tapi ciri khas lagu daerahnya tetap saya jaga. Oke, tidak menghilangkan Walaupun keasliannya saya bermain ya. sudah internasional, tapi begitu saya aransemen lagu daerah, ciri khas lagu daerah tetap saya jaga. Itu ciri khas lagu daerah tetap saya jaga. Oke. Supaya orang dengar itu tetap menikmati, ya harus easy listening. Easy listening, kayak Untuk mudah semua dilihat, generasi. mudah didengar, mudah dinikmati ya. Pokoknya semua. Kemudian kita Mudah menghafalnya pun gampang. Buktinya sampai saya masih improv menghafalnya. gitar saya pun tetap dihafal karena memang sambil itu easy listening. Easy, oke. Manis-manis. Asik sekali ya. Oke, kita sudah sampai di perbincangan kita. Saya merasa bahagia sekali bisa berada di samping Bung Remy. Memang waktu sebelum-sebelumnya pernah sepanggung ketika ada kegiatan, tapi tidak berbicara sedekat ini, kemudian menyanyikan lagu yang memang nanti di recycle kembali. Wah, luar biasa. Sukses, kami menunggu untuk konser tunggalnya di sini. Oh, iya, kami menunggu recycle lagu Ratu Naginya. Pasti Kami menunggu nanti saya aksi-aksi akan yang bikin. lain. Oke. Dan mengakhiri perbincangan kami hari ini, kami ya. Kita minta Bung Remy menyanyikan lagu Bale Nagi untuk kita supaya kita menutup semuanya menjadi. Oke, kita nyanyi sama-sama lagu Bale Naginya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita tunggu karya-karya yang akan datang dari Bung Remy Lamatoka. Ya lampu menyala di pantai Usti, orang bekarang di angin sejoi, ingapa mo amaja
sioinya ade oka kaca oe balen lagi balen lagi balen lagi sinyoen oe kendatin naik berowe. Ayo nyanyi bareng. Mau lewat tanjung bunga malam embun hujan puri tanjung bunga mekinja sinyo terdampar di tanah orang balen lagi balik lagi balik lagi sinyo kendatina ebewe balik lagi no kendatina ebewe kendatina berowe.